Saudara-saudara, selamat pagi dan selamat bertemu. Saya pertama-tama mengucap turut berduka cita bagi saudara-saudara karena kepulangan satu anggota Persekutuan Doa Ukumen Anugerah Pendeta Cornelius Sitanala. Juga bagi Ibu Lima beserta keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara-saudara, sebelum kami membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kami buka dengan doa. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa yang adalah sumber damai sejahtera, Bapa yang memanggil kami untuk menatati firman-Mu pada jam pagi hari ini. Bukalah hati kami dan menerangi pikiran kami, agar kami dapat memahami pesan-Mu dan hidup sesuai dengannya. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan para pembaca, agar firman dapat diwartakan dengan murni dan jelas. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, supaya kami boleh melihat-Nya melalui kacamata iman kami, serta penuhi kami dengan kekuatan untuk menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Bacaan firman Tuhan, saudara-saudara, terambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52 yang berbunyi begini. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkankah hatimu? Berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menangkalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang ku kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai di sini saudara-saudara adalah firman Tuhan. Dan judul untuk subuh pagi hari ini, lihat dunia melalui kacamata iman. Jika Anda dan saudara-saudara berada di tengah badai kehidupan hari ini, juga bersama keluarga yang ada dalam duka cita, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Yesus tidak pernah berjanji kepada kita manusia bahwa tidak akan ada badai dalam hidup kita. Tapi Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita melewati badai kehidupan kita. Mungkin keadaan hidup saudara tidak berubah, tetapi
Ketahuilah bahwa kehadirannya selalu terasa jelas dalam setiap langkahmu. Tetaplah percaya saudara-saudara, karena badaimu tidak lebih besar dari kasih, kuasa, dan kehadiran Tuhan. Jika saat ini kita menghadapi cobaan dan tantangan yang semakin berat dalam hidup kita, bahkan kematian yang menimpa kita dan saudara-saudara sekitar kita, yang menggoyahkan iman kita, biarlah itu menguatkan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus memandang setiap masalah dari perspektif iman. Melihat dunia melalui kacamata iman berarti melihat hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, keyakinan akan rencana Tuhan. Ini berarti percaya pada hal-hal yang tak terlihat, seperti kasih, kehadirannya, dan bimbingan Tuhan. Artinya, mengubah keadaan batin Anda dan saudara, berfokus pada Tuhan, dan memahami bahwa visi rohani dapat menawarkan kejelasan dan serangkaian kesempatan yang berbeda bagi kita orang percaya. Aspek kuncinya adalah melihat melalui kacamata iman kita. Ini termasuk mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Alih-alih terhanyut oleh tantangan, kita melihat melampaui situasi saat ini kepada Tuhan yang memiliki kesempatan dan bekerja dalam hidup kita meskipun hanya di balik layar. Kita menyaringkan keadaan kita melalui apa yang kita pahami tentang firman Tuhan dan alam untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang tujuan dan takdir hidup kita. Ketika kita ragu-ragu, saudara-saudara, kita dapat meminta Tuhan untuk membuka mata rohani kita agar kita dapat melihat dunia dan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Alih-alih hanya dari perspektif manusia kita terbatas sebagai manusia yang hidup di dunia yang telah jatuh dan rusak, kita memahami bahwa pertolongan dapat datang melalui banyak saluran. Tetapi dengan melihat melampaui situasi saat ini, kita harus mengalihkan fokus kita kepada Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan tambahkan, saudara-saudara, bertindak dengan iman dan keyakinan memberikan kepastian tentang hal-hal yang tidak dapat Anda, saudara, dan saya lihat. Seperti percaya pada kasih Allah. Bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya secara fisik, bagi banyak orang, ini berarti mencari bimbingan Yesus Kristus dan memahami firman-Nya yang penuh kuasa serta ajaran yang Dia tawarkan kepada kita. Ini berarti keputusan yang sadar, pilihan untuk memilih firman Allah setiap hari daripada rasa takut, kecewa, media sosial, atau berita. Apa yang dapat dilakukan oleh kacamata iman, saudara-saudara? Iman dapat mengkoreksikan distorsi dan bias yang ditimbulkan oleh perspektif lain, seperti yang dipaksakan oleh media atau penderitaan pribadi. Iman dapat memberikan kejelasan dengan menunjukkan kepada keadaan Anda dan saudara realitas spiritual yang lebih luas. Iman dapat mengubah pandangan kita tentang diri sendiri dengan membantu kita melihat sebagaimana Allah melihatnya dengan bercermin untuk mengenal pribadi seperti apa yang Allah ciptakan bagi kita. Berdoa dan mohon kepada Tuhan. Jadilah visiku sekarang hari ini melihat dengan mata iman. Bagi kita orang percaya, saudara-saudara, solusinya sederhana, saudara-saudara. Kita harus melepas kacamata hitam
kita agar dapat melihat dengan jelas. Pengalaman ini seharusnya membuat kita berpikir tentang melihat dan bagaimana kita melihat dunia melalui kacamata mata Tuhan. Hal ini mengingatkan saya pada kisah Injil tentang orang buta yang tadi kita dengar dari pasal pembacaan firman. Temui Bartimeus, seorang pengemis buta yang tinggal di jalanan Yeriko. Hidup sulit bagi Bartimeus, tetapi kebutannya dan kehidupannya di jalannya membuatnya mahir mendengar dan menyimak. Ia telah mendengar cerita tentang seorang pria yang mereka sebut Yesus yang dapat menyembuhkan orang dengan sentuhan tangannya. Seorang pria yang bercerita tentang domba yang hilang, biji sesawi dan kerajaan baru di mana setiap orang diterima di meja Tuhan. Bartimeus tahu bahwa jika ia dapat bertemu dengan pria yang luar biasa ini, mungkin menyentuh jubahnya, ia juga dapat disembuhkan. Bagaimana saudara-saudara punya iman? Bagaimana kalau kita ada dalam duka cita? Bagaimana pengharapan kita? Bagaimana kita lihat dengan mata iman kita? Apakah kita sedih? Apakah kita menangis? Tapi boleh saudara-saudara, kita boleh sedih, kita boleh menangis, tetapi jangan kecewa. Karena Tuhan ada dengan kita. Karena semuanya, iman pengemis buta yang tak tergoyahkan inilah yang menarik perhatian Yesus di jalan menuju Yeriko. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk membawa orang itu kepadanya dan bertanya kepada Bartimeus, apa yang ia inginkan? Dan jawabnya saudara-saudara, anak Daud, aku ingin melihat. Ini adalah 7 perkataan sederhananya. Itulah yang mengubah hidup Bartimeus selamanya, saudara-saudara. Pergilah, kata Yesus, imanmu telah menyembuhkanmu. Bagaimana kalau Tuhan pada jam saat ini akan bicara kepada kita? Imanmu telah menyembuhkan kita. Bagaimana saudara-saudara punya perasaan? Meskipun buta, Bartimeus tidak kekurangan penglihatan. Ia dapat melihat dengan mata iman, bukan dengan mata fisik, saudara-saudara. Ia dapat melihat dan percaya bahwa Yesus telah datang untuk membawa kita hidup baru. Dan cara hidup yang baru, saudara-saudara. Ia percaya bahwa Yesus ada di sini untuk menunjukkan jalan kepada kita asalkan kita mau mencarinya. Begitu juga kita punya saudara Bapak Cornelius Sitanala, yang mana Tuhan panggil selaku hamba di dunia. Sekarang Tuhan panggil ia jadi hamba di surga, saudara-saudara. Karena apa? Imannya. Karena imannya tetap kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saudara-saudara, mohonlah kepada Tuhan untuk melihat visi Advent kita. Mohonlah kepadanya untuk membuka mata kita dan menunjukkan kepada kita semua yang perlu kita lihat, yaitu kebenaran sorgawi. Selama minggu-minggu Advent ini, saudara-saudara, marilah kita melihat dengan jujur bagaimana kita memandang dunia. Adakah saat-saat ketika kita memandang melalui kacamata kita yang berkabut dengan rasa takut, iri, marah, atau aco tak aco? Apakah kita tidak mampu melihat apa yang sebenarnya terjadi karena pola pikir yang sudah mengakar? Apakah ketidaktahuan membutahkan kita terhadap penderitaan orang lain?
atau perasaan mereka yang sebenarnya. Ketika kita tidak melihat dengan mata iman, dunia kita gelap gulita, saudara-saudara, seperti malam tanpa bulan dan bintang. Kita tidak melihat apa yang benar-benar penting. Dengan kacamata yang keruh ini, kita tidak hanya menghalangi terang yang datang kepada kita lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi kita juga menghalangi putra Allah, Yesus Kristus yang akan datang kembali, saudara-saudara. Marilah saudara-saudara, kita berdoa agar Yesus sang penyembuh membuka mata kita dan membantu kita melepaskan apa yang menghalangi kita untuk melihat segala sesuatu dengan jernih. Doa yang kita bisa membawa, Bapa Allah di surga, mohon bukalah mata kami pagi hari ini agar kami dapat melihat dan memahami terang-Mu. Semoga dunia tidak mabukkan kita dengan kodannya, tetapi membuka mata kami untuk melihat penantian akan kedatangan Yesus Kristus kembali, yang kini kita nantikan dalam masa Advent. Ya, saudara-saudara, inilah adalah pesan untuk kita semua dalam waktu-waktu Advent, supaya kita boleh merayakan pesta Natal, mengingat kedatangannya yang pertama. Terlebih, waktu yang kami semua akan menantikan adalah kedatangannya yang kedua kali, saudara-saudara. Terimalah, bukalah hatimu, melihatlah dengan kacamata iman, karena kita boleh lihat kedatangannya dan mengalamilah kedatangannya dalam hidup yang baru. Terima kasih saudara-saudara. Amin, amin, amin. Saya kembali kepada host Ibu Maria. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, sebelum kami akhiri jam ibadah doa pagi ini dan akhiri dengan doa Bapa kami dan terima berkat daripada Bapa, saya minta saudara-saudara kami berdiri semenit untuk mengingat almarhum Bapak Pendeta Cornelius Sitanala, anggota daripada Persekutuan Ukumen Anugerah. Mari kami berdiri semenit. Terima kasih. Mari kami berdoa. Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur atas terang kebenaran-Mu dan Injil-Mu yang dapat kami pahami. Terima kasih telah datang dekat kepada kami melalui putra-Mu Yesus yang telah menapaki jalan setiap manusia, dan di mana kami boleh melihat dunia yang gelap melalui kacamata iman kami. Tuhan berkati dan kuduskanlah kami semua hamba-hamba-Mu
Persekutuan Ukumen Anugerah, tolonglah kami hari ini dalam segala hal yang kami lakukan dan usaha. Kami juga mendoakan keluarga yang Bapa di surga panggil pulang suami ayah, anggota dan hamba-Mu, almarhum Bapa Pendeta Cornelius Sitanala. Semoga Engkau ya Bapa menghiburkan keluarga dan dengan kehadiran-Mu menyertai perjalanannya menuju ke tempat perhentian dan peristirahatan terakhir di dunia ini. Biarlah sukacita-Mu menjadi kekuatan kami hari ini dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kita dan perjalanan kita. Kabulkanlah dan sempurnakanlah doa kami ya Bapa. Dan kami akhiri jam ibadah dengan doa Bapa kami. Dan mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Dan kabulkan dan sempurnakan doa-doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan terima berkat Tuhan. Tuhan ada di hadapan-Mu untuk menunjukkan jalan yang benar. Tuhan ada di belakang-Mu untuk memeluk-Mu dan melindungi-Mu dari bahaya. Tuhan ada di antara kamu untuk menangkap-Mu ketika kamu jatuh. Tuhan ada di dalam-Mu untuk menghibur-Mu dalam kesedihan-Mu. Tuhan mengelilingi-Mu seperti tembok pelindung ketika yang lain menjatuhkan-Mu. Tuhan berada di atas-Mu untuk memberkati-Mu. Maka Tuhan memberkati-Mu hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi. Shalom semuanya. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati dan sampai Pak Ferry Sapulete, Pak Daud, Bu Windy, terima kasih dan sampai bertemu dan lagi. berkati Bu Windy, Terima kasih ya Maria. Rona, Terima kasih ya